Serial komik ini menceritakan karakter Jonathan Samuel Kent, ya putra satu-satunya Superman Clark yang menggantikan posisi ayahnya menjadi Superman untuk di masa depan. Dalam cerita komik ini juga berisi cerita Guardian dan Mr. Miracle. Ayo cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di masa depan di era DC Future State ini. Inilah DC Future State Superman of Metropolis. Semoga kalian menyukai cerita ini. Yeah. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini, dan bagi kalian yang melihat video ini tapi belum subscribe, maka saat inilah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe-nya, karena dengan begitu dapat membantu channel ini menjadi lebih baik lagi, kan gitu. Di masa depan ini, kota Metropolis sedang dilanda kerusuhan. Pada masa itu, ada seorang pengusaha dan penemu yang bernama Andres Trojan dari perusahaan Trojan Solutions. Mereka memaksa dan mengusir Lex Luthor untuk keluar dari bisnisnya dan kota Metropolis, di mana Trojan Solutions telah menciptakan teknologi baru yang disebut Brain Cells untuk mengendalikan manusia dengan nanoteknologi ciptaannya. Pasukan militer datang untuk merebut kembali kota tersebut dan mengambil kendali senjata rahasia Trojan. Andres Trojan juga telah membentuk kelompok organisasinya dan membuat barisan massa aksi Free Republic of Metropolis bersama orang-orang fanatik dengannya untuk menghadang pasukan tentara. Ketika Angkatan Darat Amerika Serikat datang untuk menghadang kelompok itu, para massa yang berdemo membuat keadaan semakin menjadi rusuh sehingga salah satu aparat memaksa dirinya untuk menembakkan ledakan senjata. Kota adalah medan perang, dan di medan perang ini ada seorang anak yang berteriak ketakutan. Suara teriakan itu membuat Superman datang ke tempat itu. Superman di masa depan ini adalah Superman John Kent yang tanpa mengenakan jubah merah di punggungnya. Atas kehadiran Superman John Kent di saat itu untuk menghentikan para pendemo dan pasukan angkatan darat yang saling berkonfrontasi dengan barisan mereka masing-masing. Tentu saja pasukan tentara tidak berpihak kepada siapapun, baik Superman ataupun Trojan Solutions. Yang penting bagi mereka adalah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai. Tapi si Superman ditanya ini oleh Jenderal Angkatan Darat yang berdiri di sana, mengapa dia masih menolak untuk menghancurkan Brain Cells, padahal mesin itu adalah teknologi berbahaya yang menguasai Metropolis di saat itu. Jawaban yang tidak diketahui Angkatan Darat adalah makhluk tersebut memiliki ikatan cerita dengan John Kent dan Supergirl Kara Zor-El. Dalam petualangan pertamanya sebagai Superman yang baru, dia dan Kara bertarung melawan Brainiac dalam penampilan terakhirnya. Nah, saat mereka mengalahkannya, Andres Trojan ternyata diam-diam telah mendapatkan beberapa materi genetik Brainiac, yaitu kulitnya. Dan dengan begitulah Trojan menciptakan makhluk misterius yang disebut Brain Cells yang hidup dan berpikir dan bertindak atas kehendaknya sendiri. John sebenarnya tidak ingin menghancurkan Brain Cells karena dia punya rencana. Rencana itu adalah dia akan membawanya keluar dari kota Metropolis sehingga kendalinya terhadap beberapa orang yang ada di kota itu akan berkurang. Superman John Kent pun kemudian menyeretnya, dan atas tindakannya itu membuat Angkatan Darat Amerika Serikat meninggalkan kota Metropolis karena yang mereka inginkan sebenarnya hanyalah meletakkan tangan mereka di Brain Cells dan merebutnya untuk menjadi sumber daya milik pemerintah. Di saat Superman membawa Brain Cells, makhluk itu bertanya kepadanya mengapa mereka tidak mengusir Angkatan Darat dari kota mereka. Lagi pula Superman memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi kemudian dia memberitahu John Kent bahwa dia tahu alasan yang sebenarnya. Dia hanya manusia dengan sedikit darah Krypton yang ada di dalam tubuhnya. Dia tidak akan pernah bisa membela Metropolis seperti ayahnya ataupun Kara Zor-El lakukan, karena mereka lah yang berdarah murni Krypton. Namun dengan langkah yang mengejutkan, John mengaktifkan Operation Glass Houses yang kemudian ada banyaknya Kel-X yang muncul. Mereka membuat kota Metropolis menjadi menyusut dan membotolkannya berkat teknologi kantor yang dihidupkan kembali. Superman John Kent berharap mereka akan mengerti mengapa dia melakukan ini.
Yang kemudian Superman John Kent pun membawa kota Metropolis yang dikecilkannya itu ke Fortress of Solitude. Di sana, Brain Cells menanyainya apakah Superman Kal-El akan membanjiri kotanya, apakah dia akan meninggalkan warganya tanpa penjelasan. John tidak akan pernah menjadi sosok ayahnya. Superman John Kent tidak peduli dengan apa yang dikatakan Brain Cells tersebut karena dia mengubah Metropolis menjadi sirkuit, merampas jiwa kemanusiaan manusia dengan cara memasang nanoteknologi di tubuh manusia untuk dapat mengendalikan mereka. Mesin Brain Cells mengatakan kepadanya, dia tidak ingin mengendalikannya, tetapi untuk memberi orang kepercayaan diri, sesuatu yang tidak dimiliki John Kent. Kemudian, Supergirl Kara Zor-El masuk ke dalam Fortress of Solitude. Dia menemukan Metropolis telah menghilang, tapi di saat itu dia menjadi mengamuk, menghancurkan semua basis Trojan yang ada di seluruh dunia, hanya untuk berbicara dengan angkatan militer Amerika dan mengetahui bahwa Superman adalah orang yang telah memindahkan kota tersebut dan membuatnya mengecil seperti kota Kandor. Supergirl sangat ingin mengajari John Kent beberapa pelajaran dan dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyerahkan Brain Cells ke angkatan darat begitu mereka tiba di tempat itu. Sikapnya si Supergirl Kara Zor-El terlihat aneh dan sangat agresif, jauh lebih agresif dari biasanya, dan dia mulai berbicara tentang dirinya yang lebih hebat dan superior, mengingat dia adalah seorang Krypton berdarah murni. Ternyata Brain Cells telah menggunakan Neurodium yang ada di dalam chipnya yang telah dipasang ke dalam tubuh makhluk lain. Bahan tersebut mirip seperti Kryptonit yang memiliki efek khusus pada Kryptonian dengan warisan genetik murni. Ternyata sekarang Kara Zor-El telah dikendalikan oleh pengaruh Brain Cells dan dalam mode full assault. Saat mereka keluar dari Fortress, Angkatan Darat mengirim sekawanan drone untuk menembak Kryptonian. Tentu saja keadaan di saat itu menjadi lebih buruk. Yang kemudian pertempuran pun terjadi dan di saat dia bertarung, John Kent mencoba menjelaskan mengapa dia melakukan ini karena sebenarnya Metropolis dalam keadaan yang krisis. Rakyat tidak bisa mempercayai pemerintah, tidak bisa juga mempercayai orang-orang fanatik Trojan, dan tidak juga bisa mempercayai Superman ataupun Supergirl juga. Dan setelah melihat seorang anak di tengah konflik, ada tentara dan Brain Cells, dia harus melakukan sesuatu untuk mengulur waktu. Tetapi jauh di dalam dirinya, John mengerti bahwa dia membuat pilihan yang salah, yaitu mengambil kebebasan dari orang-orang yang tidak bersalah bukanlah solusi yang tepat. Saat kapal angkatan darat yang tak terlihat muncul, John dan Kara pun berhenti dari pertempuran mereka dan pergi untuk mengamankan Metropolis. Tetapi begitu mereka masuk, Brain Cells menyerap kota itu untuk dirinya sendiri, karena bagaimanapun juga dia adalah bentuk yang diserap dari kekuatan Brainiac. Dan setelah memukul Kara dengan Neurodium, dia mengungkapkan bahwa dia memanipulasinya untuk mengecilkan Metropolis, dan itu untuk menganggapnya sebagai jaminan untuk bertahan hidup. Dan kapal itu sebenarnya bukanlah milik angkatan darat, tetapi sesuatu yang dibuat Brain Cells untuk dirinya sendiri. Dia sekarang berisi Metropolis dan semua orang yang ada di dalamnya, dan dia pun berterima kasih kepada Superman John Kent karena telah melakukan semuanya untuk dirinya. Di masa depan, Shiloh Norman yang menjadi Mr. Miracle berada di tengah kota. Di saat itu, para warga menjadi bertanya-tanya mengenai kota Metropolis, sepertinya tidak ada yang beres. Nah, tepat di saat itu ada media Daily Stars yang datang menghampirinya dan mewawancarainya Mr. Miracle tentang fenomena ini, yang sebenarnya Metropolis di saat itu mengecil dalam sebuah tabung botol yang berkaca. Dia hanya menjawab bahwasanya semua warga tetap berada di rumah saja dan biarkan saja para pahlawan yang mengatasi masalah mereka ini. Yang kemudian dia pun pergi meninggalkan wartawan tersebut. Nah, di saat dia berada di pinggiran perbatasan kaca, dia bertanya kepada Mother Box apakah mereka merasakan ada sesuatu yang mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah Kryptonian Sentinels yang menyerang Mr. Miracles. Dia pun kembali ke kota dan memperingatkan para warga untuk segera mengamankan diri mereka, sementara dia membereskan robot-robot Kryptonian Sentinels yang menyerangnya. Namun apapun usaha dan upaya melawan robot-robot itu membuat Mr. Miracles menjadi kewalahan, walaupun dia sempat menghancurkan beberapa robot yang menyerangnya. Namun pada kesempatan yang terakhir, dia terlihat terpental menjauh. Tapi dengan informasi yang diberikan Mother Box oleh karena upaya Mr. Miracle yang mengulur waktu tersebut, scan analisis komponen dari Deberus telah selesai dan saatnya bagi Mr. Miracle untuk membalaskan serangannya kepada robot-robot Kryptonian Sentinels.
Di saat kota metropolis menjadi bentuk miniatur dan berada di dalam botol, saat ini The Guardian sedang mengendarai mobil ambulans. Di atas gedung terlihat ada siluet bayangan. Kedua siluet bayangan itu adalah seorang pria yang bernama Jimmy Olsen yang sudah tua, dan sebelahnya adalah Honest Mary yang berkata kepada Jimmy tentang kota mereka yang sekarang sepertinya terlihat tidak seperti biasanya. The Guardian pun menceritakan ceritanya. Dia adalah penyelamat kota metropolis ketika Superman tidak ada. Sebenarnya dia berasal dari New York dan meninggalkan kota itu agar dapat menjalani kehidupan normal di kota metropolis. Tapi dengan adanya Superman John Kent, siapa yang membutuhkannya untuk menjadi pahlawan? Dan dia tidak berpikir Subs telah menempatkan kota metropolis dalam bola salju. Satu hari sebelum terjadinya peristiwa kota metropolis menjadi miniatur di dalam botol, saat itu para demonstrasi Trojan Solutions tengah turun ke jalan. Di sana ada sebuah tempat minum-minum yang di dalamnya ada Jack Jordan yang mengenakan kostum The Guardian. Di sana dia bersama Jimmy Olsen yang menjelaskan kepadanya selama menghilangnya Superman Clark Kent, dia sering membuat tulisan grafiti yang tulisan itu meminta pertolongan dari Superman. Tiba-tiba kaca dinding di sebelah Jimmy pecah dan membuat si Jimmy mendapatkan kecelakaan. Guardian pun meminta seorang pelayan yang bernama Rosa untuk membawakannya ke mobil ambulans. Sebelum itu dia mencoba untuk menghadang aksi massa. Namun sayangnya dia diserang oleh kerumunan massa yang menghajarnya. Mereka mengira The Guardian adalah salah satu dari aparat kepolisian. Tak bisa menghindar mereka, akhirnya dia pun dapat menemukan jalan keluarnya dan berhasil melarikan diri berkat bantuan dari seorang wanita. Wanita itu menyatakan kepadanya bahwa Jimmy Olsen telah menghilang. Hal ini membuat The Guardian menjadi bingung. Dia pun kemudian mendapatkan berita-berita terkait dengan situasi yang terjadi di metropolis saat ini. Meskipun ada Black Lightning dan Steel, mereka belum bisa menemukan titik cerah ada apa sebenarnya dengan kota metropolis. 72 jam setelah peristiwa metropolis yang dibotolkan, Guardian dan Rosa kembali ke resto. Nah, di saat mereka berdiskusi mengenai hilangnya Jimmy Olsen, The Guardian dihampiri oleh seorang pria dari Daily Stars yang menyebutkan bahwasannya dia mendapatkan kabar mengenai Jimmy Olsen. Ternyata orang yang telah menculiknya itu adalah Honest Mary. Yang kemudian dia juga melihat Jimmy Olsen dan Honest Mary berada di atas atap gedung, dan kesempatan itulah digunakan The Guardian untuk bergegas mencari kendaraan agar dapat menuju ke atas gedung yang dimaksud. Dia mengetahui nih ternyata Honest Mary merupakan kaki tangan dari Trojan Solutions, dan belum sempat dia menyelamatkan Jimmy Olsen, Honest Mary malah melemparkan Jimmy dalam keadaan yang terikat yang berada di atas atap gedung. Nah, itulah dia ketiga cerita Futuristic Superman of Metropolis. Bagian pertama sudah kita bahas. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku sampaikan ini. Subscribe channel ini bagi yang belum. Terima kasih yang sudah. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa pada edisi yang selanjutnya. Yeah.